Iya, Bapak Ibu semua shalom. Shalom, 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 shalom. Iya, puji Tuhan. Ini hari yang sangat luar biasa, hari yang penuh sukacita. Karena di tengah keadaan hujan, tapi Bapak Ibu semua boleh mengambil keputusan untuk datang untuk beribadah. Sungguh luar biasa Tuhan yang katong sembah. Allah yang selalu memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu dan Beta untuk beribadah kepada Dia. Untuk itu di saat ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu boleh buka dalam Alkitab Perjanjian Baru. Buka dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Lukas pasal yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Sudah, Bapak Ibu semua sudah dapat? Iya, mari Bapak Ibu boleh simak di Alkitab Bapak Ibu. Lalu Beta akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, persembahan seorang janda miskin. Tadi lupa baca judul. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Amin. Iya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, hari ini Bapak Ibu dan Beta lagi diajar Tuhan untuk bagaimana belajar seperti janda ini, memberi seperti janda ini. Jadi hari ini Bapak Ibu akan belajar tentang apa yang janda ini lakukan sehingga benar-benar Tuhan memuji dia. Amin. Jadi ternyata tindakan kecil itu melahirkan mujizat besar. Amin, 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 amin. Jadi hari ini Bapak Ibu akan belajar dari janda ini, janda miskin ini. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan sama-sama. Coba Bapak Ibu kembali ke ayat pertama. Bapak Ibu lihat sama-sama di ayat pertama dari Lukas pasal 21 itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kalimat di situ, Bapak Ibu akan dapati di situ Alkitab tulis begini. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu baca cermati ayat ini baik-baik, ada satu hal yang sebenarnya sangat-sangat aneh, mau bilang aneh atau ganjal ataupun tidak seperti biasanya yang Yesus lakukan, Bapak Ibu. Dari kebenaran firman ini, Bapak Ibu lihat, Alkitab bilang Yesus itu dia sementara duduk. Nah, ini peristiwa ini terjadi ini Bapak Ibu, ini di dalam Bait Allah di Yerusalem, Bapak Ibu. Jadi Yesus sementara mengajar di dalam Bait Allah di Yerusalem, lalu Yesus mengarahkan pandangan waktu itu ke peti persembahan. Nah, Bapak Ibu kalau baca, Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu coba renungkan. Ada apa sampai Yesus mesti mengarahkan pandangan ke peti persembahan? Kalau Bapak Ibu, Beta semalam merenung dan Beta dapat pemahaman ini. Apakah Yesus itu mata uang? Begitu. Sampai-sampai dia mengarahkan pandangan kepada peti persembahan. Ini lagi ngajar Bapak Ibu situasinya dalam Bait Allah di Yerusalem. Tiba-tiba dia mengarahkan pandangannya ke peti persembahan.
Apa yang membuat Yesus mengarahkan pandangan kepada peti persembahan? Bapak Ibu mari lihat sama-sama. Kalau Bapak Ibu baca ayat 1, ayat 2, Bapak Ibu akan temukan di situ kalimat ini diulang 2 kali. Yesus melihat. Ada kata melihat di situ? Ayat 1 dia bilang Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Ayat 2 bilang begitu juga Bapak Ibu. Dia juga melihat seorang janda miskin memasukkan juga persembahan ke dalam peti persembahan. Bapak Ibu, kata melihat itu, Bapak Ibu lihat, itu diambil dari kata Yunani begini, kata horao. Horao, H-O-R-A-O. Jadi waktu Alkitab kasih tahu Bapak Ibu dan Beta begini, Yesus melihat persembahan orang kaya, lalu Yesus melihat persembahan orang miskin. Yesus sementara horao. Amin. Horao punya pengertian seperti gini Bapak Ibu. Bukan sekedar melihat saja, tapi Yesus sedang memposisikan diri dan merasakan tindakan memberi dari mereka. Amin. Amin. Jadi horao begini, Yesus waktu lihat itu orang-orang memasukkan persembahan ke peti persembahan, baik orang kaya, baik orang miskin, baik janda miskin itu, dia bukan sekedar arahkan pandangan lalu lihat biasa-biasa Bapak Ibu, tapi pandangan Yesus itu punya arti, horao. Horao itu punya arti begini, waktu dia lihat, dia mulai memposisikan dia punya diri, dia taruh dia punya diri di orang kaya itu, dia posisikan dia punya diri di orang miskin itu. Lalu begini Bapak Ibu, dia mulai merasakan bagaimana keadaan orang-orang itu waktu memberi. Amin. Jadi Bapak Ibu bisa paham ya, bisa paham apa yang Beta bilang ya. Jadi kata horao itu pun arti begitu. Yesus lihat, Yesus memposisikan diri. Oh, waktu orang kaya ini beri, kira-kira dia rasa bagaimana? Waktu janda miskin ini kasih, dia rasanya seperti apa? Yesus memposisikan diri. Lalu Yesus mulai, Bapak Ibu, merasakan apa yang terjadi ketika orang mulai belajar memberi. Bapak Ibu perhatikan ini luar biasa ya. Jadi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kasih persembahan buat Tuhan, Tuhan itu dia bukan sekedar lihat dari surga, tapi dia memposisikan diri untuk Bapak Ibu. Dia seakan-akan sama dengan Bapak Ibu. Dia taruh dia punya rasa. Aduh ini orang saya punya uang, tapi dia bisa memberi. Rasanya seperti apa? Yesus rasa apa yang Bapak Ibu rasa. Makanya horao bilang begitu, memposisikan diri sama dengan orang yang memberi itu. Lalu Bapak Ibu dia apa tuh? Dia merasakan apa keadaan, apa yang terjadi setelah orang-orang ini memberi. Nah kalau ketemu melihat keadaan ini, Bapak Ibu lihat, Yesus itu dia membuat semacam seperti pengamatan kecil-kecilan. Waktu dia duduk dan dia lihat peti persembahan itu, Bapak Ibu tahu arti tatapan Yesus waktu dia lihat itu, dia sebenarnya bukan lihat biasa. Dia mulai membuat satu perbandingan. Dia mulai membuat satu penelitian kecil-kecilan. Lalu dia tiba pada satu kesimpulan Bapak Ibu. Makanya ini yang kita mau belajar. Apa kata Yesus tentang persembahan? Seperti itu. Oke? Jadi ketika Yesus horao, Yesus lihat, Yesus memposisikan diri, lalu Yesus belajar merasakan apa yang sedang dong alami. Hebat ya Tuhan ya, Bapak Ibu. Dia luar biasa. Makanya setelah Bapak Ibu belajar firman ini, Beta percaya Bapak Ibu yang ragu-ragu untuk memberi bagi Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu tahu ketika Bapak Ibu memberi, Bapak Ibu memberi dalam kondisi apapun, Yesus lihat. Lalu dia posisikan diri sama. Lalu dia rasakan apa yang Bapak Ibu lagi rasa. Oke? Ini yang kita perlu belajar. Nah mari kita lihat sama-sama. Ini situasi kondisi yang kontradiktif Bapak Ibu perhatikan. Satu sisi ada orang kaya yang kaya sekali, yang bisa memberi. Tapi ada satu sisi miskin sekali. Alkitab pakai kata miskin itu Bapak Ibu itu melarat, itu pengemis. Jadi janda ini, waktu Alkitab bilang ada janda miskin yang datang kasih persembahan, itu bukan sekedar janda biasa yang miskin biasa, tapi dia punya pengertian asli bilang begini, miskin dia itu peminta-minta, pengemis. Jadi kalau Alkitab bilang janda itu janda miskin, janda yang suka mengemis, artinya begini Bapak Ibu, dia pun hidup itu cuma dari belas kasihan orang saja. Kalau orang saya yang kasih dia sesuatu untuk dia makan, dia sih bisa bikin apa-apa lagi. Gitu.
Jadi Alkitab menggambarkan membuat perbandingan dua keadaan yang seperti langit dan bumi. Ada yang memberi dalam kelimpahan, ada yang memberi yang setengah mati luar biasa. Tapi dua-duanya diperhatikan Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus lihat, Yesus horau, Yesus lihat, Yesus libatkan diri, merasakan apa yang orang rasa. Lalu Yesus mulai membuat pengamatan kecil, membuat penelitian kecil, lalu dia tiba pada satu kesimpulan. Nah, mari kita belajar kesimpulan itu. Bapak Ibu lihat sama-sama dengan beta. Bapak Ibu perhatikan, ada 3 hal yang beta mau share untuk Bapak Ibu dan beta di sore hari ini, tentang bagaimana persembahan Bapak Ibu yang membuat Tuhan benar-benar tergerak hati, lalu memberkati Bapak Ibu dan beta di sore hari ini. Hal pertama gini, Bapak Ibu perhatikan. Hal pertama adalah gini, Bapak Ibu, dalam proses memberi, Tuhan tidak pernah melihat berdasarkan apa yang manusia lihat. Amin. Dalam proses memberi, Tuhan tidak pernah melihat apa yang seperti manusia lihat. Ayat 1 dan ayat 2, Bapak Ibu kalau baca di dalam firman itu sebenarnya gambaran keadaan sekarang. Orang memberi itu, Bapak Ibu lihat, orang selalu punya pemahaman orang yang memberi dalam jumlah besar itu baru orang memberi. Tapi ternyata waktu Yesus lihat peti persembahan, Yesus horao, Yesus meneliti, lalu Yesus lihat dalam pengamatan, lalu dia ambil kesimpulan. Yesus tidak pernah punya pemahaman atau punya penglihatan begini, kalau kasih jumlah besar itu baru baik. Tapi Yesus punya penilaian tersendiri. Amin. Jadi poin pertama begini, Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya ukur Bapak Ibu dan beta persembahan dari soal jumlah. Amin. Ada orang yang memberi 1.000, memang itu dari dia ada uang sama sekali, itu dibenarkan. Ada orang yang kasih uang 100.000, tidak dibenarkan. Karena apa? Dia uang paling banyak, tapi dia cuma kan 100.000. Jadi sebenarnya pemberian itu berdasarkan apa yang Tuhan pertimbangkan, bukan berdasarkan apa yang Bapak Ibu tahu dan beta tahu. Makanya ayat 1, ayat 2 cerita begini, waktu Yesus duduk, lalu Yesus lihat orang datang, Yesus lihat orang-orang kaya itu datang kasih masuk itu persembahan di peti persembahan. Lalu ada seorang janda miskin datang. Lalu Yesus panggil murid-murid. Yesus bilang, di antara semua itu menurut kamu, siapa yang kasih paling banyak? Begitu ya? Kalau Bapak baca di ayat itu, Tuhan Yesus sempat tanya gitu. Karena memang di Alkitab Bapak Ibu yang tulis, tapi pada saat pemberian itu terjadi, bisa jadi Bapak Ibu dalam posisi begini, orang tuh lagi banyak di tempat itu. Dan Yesus pasti punya pemahaman kenapa Yesus sampai bilang buat murid-murid, siapa yang kasih paling banyak. Bisa jadi dalam saat orang kaya itu datang memberi, begitu banyak mata yang tertuju di orang kaya. Dan Yesus tahu peristiwa itu, makanya Yesus bilang, menurut kamu, siapa yang kasih paling banyak? Lalu murid-murid saya sempat jawab. Kalau baca di situ ya, saya ada jawaban dari murid-murid, betul ke saya? Yesus selalu jawab sendiri. Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua yang memberi itu. Bapak Ibu logika berpikir. Bapak Ibu tahu janda kasih berapa? Di Alkitab situ bilang berapa? 2 peser. 2 peser. 2 peser Bapak Ibu dalam peti. Bapak Ibu Yesus itu dia punya cara menilai itu beda. Bapak Ibu tahu 2 peser itu harga berapa sekarang? Ada yang tahu? 1 peser itu akan punya harga 1.625 rupiah. 625 rupiah. Jadi kalau 2 peser berarti berapa? 3.250. 3.250 rupiah. Itu kalau dirupiahkan. Janda itu kasih paling kecil. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, yang kasih paling banyak itu cuma dia. Hebat ya Bapak Ibu. Jadi ketemu belajar begini, waktu ketemu bawa persembahan buat Tuhan, Bapak Ibu mengerti prinsip ini. Tuhan sebenarnya berurusan dengan jumlah. Ya.
Tuhan cuma melihat apakah Bapak Ibu bawa sungguh-sungguh Yes. dari Bapak Ibu punya kemampuan yang Bapak Ibu kasih ke saya. Makanya tadi beta bilang, kalau ketemu uang di bank sampai ratusan juta, ketemu bawa persembahan cuman sekedar 5.000, 10.000. Kira-kira artinya memang betul Tuhan sing ukur jumlah, tapi berkenan kasih. Makanya di persembahan, di ketemu persekutuan ini ketemu mulai belajar. Kalau Bapak Ibu sih ada uang sama sekali, Bapak Ibu taruh 2.000 apa boleh buat. Tapi kalau Bapak Ibu ada uang, Bapak Ibu kasih 2.000. Beta pernah bilang, bayar pulsa saja, saya ada 2.000. Itu ketemu kayak jadikan Tuhan seperti tukang parkir begitu. Parkir bayar 2.000 toh. Tapi kalau memang saya ada sama sekali, Tuhan sih yang menilai itu. Tapi sebaiknya ketemu persembahan tuh dipersiapkan dari rumah, supaya Bapak Ibu punya kelebihan, Bapak Ibu punya berkat yang Tuhan kasih, Bapak Ibu susimpanakan. Sudah dipersiapkan berapa kali ada ibadah persekutuan setiap minggu, ibadah gereja ada berapa kali, Bapak Ibu siapkan itu. Supaya Bapak Ibu mau beli dalam jumlah kecil dan tidak, tapi setidaknya sudah dipersiapkan. Amin. Itu yang kita harus belajar dari bagaimana prinsip memberi yang Tuhan mau, yang Tuhan ajarkan untuk Bapak Ibu dan beta di sore hari ini. Nah Bapak Ibu, manusia itu selalu mengukur orang yang memberi banyak itu orang yang hebat. Makanya yang salah kalau di gereja-gereja orang kalau suka sumbang gereja, di mana-mana orang itu paling dihormati. Betulkah? Betul. Ya, benar. Betul ya? Kalau ada acara-acara gereja, orang biasa sumbang, orang biasa kasih. Itu orang-orang itu sangat dihargai. Gitu. Dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin sekedar kasih. Biasa di mana-mana begitu. Tapi Tuhan Yesus yang tertarik tuh dengan hal-hal begitu. Karena beta waktu belajar firman ini, beta dalam hati saya, maksudnya beta merenung gini, ada urusan apa sampai Tuhan bisa lihat peti persembahan lalu dia amati. Barang sih ada pekerjaan lain. Itu dia lakukan di tengah dia lagi mengajar itu. Berarti gini, ada yang menarik dia perhatian sampai dia bisa beralih untuk mengamati persembahan. Begitu. Dia sampai mengambil kesempatan, dia ambil keputusan untuk dia langsung stop, lalu dia lihat kembali. Ini kira-kira bagaimana? Dia juga mungkin sering tahu bahwa yang kasih masuk di dalam itu berapa. Tapi secara dia memahami bahwa orang yang datang memberi, dia tahu. Dari latar belakang semua dia tahu ini hati yang memberi ini yang bagaimana. Amin. Makanya beta bilang, persembahan tidak diukur dari nilai, tapi Tuhan itu melihat Bapak Ibu dan beta punya hati yang datang untuk sungguh-sungguh memberi. Amin. Iya, itu pertama. Jadi poin pertama begini, dalam proses memberi Tuhan tidak pernah melihat berdasarkan apa yang manusia lihat, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu lihat yang kedua. Yang kedua begini, cara Tuhan menilai persembahan orang itu berbeda dengan apa yang manusia lihat. Cara Tuhan menilai persembahan itu berbeda dengan apa yang manusia lihat. Coba Bapak Ibu lihat ayat 3 sebentar. Perhatikan ayat 3. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang di sini, orang itu. Makanya orang-orang kaya itu. Semua orang itu makanya orang-orang kaya itu. Ada perbedaan yang Yesus buat ketika Yesus mengamati. Ketika Yesus amati, Yesus ambil kesimpulan itu. Dia bilang, semua yang kasih itu menurut pandangan dia, yang seperti apa yang janda itu kasih. Janda itu kasih lebih banyak dari apa yang orang-orang kaya itu kasih. Tadi beta sudah bilang, dia kasih cuma 3.250 rupiah. Karena dia kasih 2 sen. 1 sen 1.625. 2 peser, sorry. Bukan sen, sorry. Peser, Bapak Ibu, peser itu mata koin yang paling kecil. Paling kecil dalam mata uang itu. Jadi dia kasih itu cuma 2 peser. Dan waktu dia menyerahkan itu, Bapak Ibu harus tahu begini. Itu dia mati tuh. Karena dia sih bisa bikin apa-apa lain. Itu dia mati. Dia langsung saya makan lain. Tuhan Yesus bilang apa Bapak Ibu? Dia kasih itu lebih banyak
daripada semua itu. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus bilang buat orang kaya itu kasih dari kelimpahannya. Kata kelimpahan itu diambil dari kata Yunani gini, perisou. Kata periseuo. Kata kelimpahan yang diambil dari itu kata Yunani periseuo. Periseuo pun arti begini Bapak Ibu, memberi tapi masih ada cukup cadangan di rumah. Amin. Makanya tadi beta bilang, Tuhan lihat, Tuhan lalu pertimbangkan. Tuhan Yesus bilang begini, perempuan ini dia kasih semua, dia kasih itu paling banyak. Karena dia kasih itu, sehingga ada lagi, sehingga ada cadangan. Mati sudah tuh. Tapi orang kaya, kenapa Yesus bilang orang kaya itu dia kasih yang seperti perempuan itu? Karena Periseu bilang begini, dia kasih, tapi ada cadangan banyak di rumah, masih bisa menghidupkan dia, mencukupkan dia masih bisa hidup. Nah ternyata Bapak Ibu ketemu belajar begini, waktu ketemu memberi dalam kekurangan, itu yang membuat Tuhan sing tahan berkati kata Tuhan. Amin. Ya. Amin. Kalau memberi dalam kelimpahan semua orang bisa. Kalau orang uang banyak, kapan saja dia memberi, di mana saja dia bisa memberi. Tapi kalau orang yang punya uang sama sekali, tapi dia bisa memberi, itu yang luar biasa. Amin. 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 Ya, amin. Jadi Yesus yang ada cadangan lagi, yang ada lagi. Kasih mati, kasih anak yang minum susu, kasih hari ini yang pergi kantor, kasih hari ini yang ada beras, yang bisa beli beras, kasih hari ini mati sudah yang ada apa-apa. Ternyata Bapak Ibu, beta belajar ini, Yesus ini bukan mata uang, tapi dia mengamati persembahan karena dia tahu waktu Bapak Ibu bisa kasih dalam kesusahan, itu yang membuat dia sing tahan berkati Bapak Ibu. Amin, 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 amin. Ya, dia bukan tipe Tuhan yang mata uang. Dia sing itu. Jadi beta mau bilang buat Bapak Ibu begini, artinya Bapak Ibu sudah mulai belajar. Bapak Ibu dan beta bukan tunggu kaya baru kata memberi. Bukan tunggu uang banyak baru kata memberi. Amin. Perbiasakan mulai dari hal kecil dulu. Kalau naik oto yang orang tuh bayar sudah harga oto. Yang tunggu orang bayar katong. Begitu ya? Bayar saja. Biasanya ada uang sudah bayar, nanti pulang pun di mana bagaimana bayar saja. Seperti itu ya. Berbiasa begitu. Nanti Tuhan ganti. Gitu. Karena Bapak Ibu ternyata persembahan tuh diamati. Bapak Ibu sejak dengar firman ini lihat ya, Yesus mengamati. Dia lihat, dia memposisikan diri, lalu dia rasa apa yang katong rasa, lalu dia ambil kesimpulan. Bapak Ibu ingat, ternyata Tuhan yang main-main dalam persembahan. Jadi Bapak Ibu dan kita berpikir, itu biasa saja, datang ibadah taruh 5.000 di kantong persembahan sudah Tuhan. Hei, Alkitab bilang kalau Bapak Ibu baca di Markus 12 ayat 41, itu kan ada dua itu. Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44 itu sama tentang persembahan seorang janda miskin itu. Tapi di situ Bapak Ibu, Yesus lihat lalu Yesus amati. Markus 12 ayat 41 dan 44. Dia mengamati tentang persembahan orang-orang yang datang membawa persembahan. Jadi beta waktu merenung firman ini, tiba-tiba beta dapat satu kebenaran gini. Ketika Bapak Ibu menabur Bapak Ibu uang di mana saja, ingat prinsip ini. Tuhan itu lihat, lalu dia memposisikan diri ada di katong. Dia tahu rasa sakit katong untuk memberi. Dia tahu begini, ya saya ada anak pun susu tapi dia memberi. Ya ampun, ini nih besok saya pergi kantor, besok saya pergi gereja nih. Ya saya ada apa-apa lah ini. Besok saya bisa beli, sebentar pulang saya bisa beli beras. Uang sudah taruh di kantong kolekta. Asal dia pas taruh kantong kolekta langsung pulang ke sana minta uang kembali. Itu uang kembali dong. Setaruh langsung minta uang kembali. Iyo ada cerita begitu Bapak Ibu. Jadi taruh langsung pergi di kunci store itu langsung minta. Tadi dia marah kita taruh mau ambil uang kembali. Dia pikir mangkali ini belanja di toko. Begitu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Beta mau bilang buat Bapak Ibu, ini prinsip yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan, amin. Jadi kita belajar tentang hal ini bahwa memberi
Tuhan melihat berdasarkan pertimbangan yang Tuhan lihat, bukan apa yang manusia lihat. Manusia melihat dari nilai, dari jumlah, tapi Tuhan selalu melihat dari hati yang mau memberi. Karena Bapak Ibu, persembahan itu sebenarnya harus lahir dari rasa sakit Bapak Ibu dan beta. Itu yang namanya korban. Ingat kata perisowe, kasih tapi ada cadangan. Perisewo, kasih tapi ada cadangan. Itu semua bisa. Tapi kalau janda dikasih langsung mati sudah, jangan ada bikin apa-apa lah. Itu poin kedua, terakhir Bapak Ibu dari kata pengajaran hari ini. Bapak Ibu, ternyata orang memberi yang Tuhan mau begini, harus dimotori dengan iman. Memberi itu, yang drive orang untuk memberi itu adalah iman. Amin, 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 amin. Yang driver orang untuk memberi itu harusnya iman. Amin. Kalau Bapak Ibu memberi tidak dengan iman, maka Bapak Ibu tidak dikategorikan orang benar. Karena janda ini dia tahu Bapak Ibu, waktu dia kasih semua itu 2 peser itu, Bapak Ibu tahu apa yang ada di dalam pikiran? Dia beriman. Sudah kasih saja. Dia mengenal Tuhan yang punya reputasi baik seperti yang Abraham bilang itu. Dia tahu waktu dia memberi, kelihatannya dia berkurang. Orang di mana-mana Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu buka dompet dan Bapak Ibu mengeluarkan uang, di mana-mana Bapak Ibu di dompetmu hilang. Tetapi pada kerajaan Allah Bapak Ibu tidak berkurang nilai itu. Amin. Jadi prinsip memberi begini, Bapak Ibu kurang, tapi Bapak Ibu sebenarnya tidak kehilangan yang Bapak Ibu beri. Hanya memindahkan tempat saja. Dari dompetmu hanya Bapak Ibu lagi transfer ke bank rekening surga. Amin. Itu proses memberi. Jadi kalau Bapak Ibu punya hidup dari dulu suka memberi, yang perlu Bapak Ibu takut. Kalau hari ini mungkin sedang diizinkan Tuhan mengalami kekurangan, sebenarnya itu proses musim yang sedang dilalui saja. Amin. Numpang lewat. Karena rekening Bapak Ibu saldo di kerajaan Allah sebanyak. Amin, amin, amin. Coba lihat kiri kanan, siapa saldo lebih suka paling banyak. Gitu ya? Iya. Bapak Ibu punya saldo di rekening kerajaan surga itu sudah sangat banyak. Amin. Ya, bisa jadi mungkin karena itu Bapak Ibu memberi waktu itu Bapak Ibu kasih masuk dengan deposito. Dia pakai jangka waktu. Jadi hari ini belum cair. Ditampung. Karena deposito orang tabung deposito kan beda dengan tabungan biasa tau. Mesti jangka waktu berapa tahun. Jadi kalau hari ini cek ulang diri masing-masing. Beta kenapa suka memberi? Tapi memang Tuhan lagi izinkan proyek. Oh, Bapak Ibu mesti bangun kerangka berpikir benar. Beta sementara melewati ini cuman musim kemarau yang beta lagi hadapi. Tetapi pada saatnya beta deposito harus cair. Amin, amin, amin. Amin. Harus cair. Amin. Bapak Ibu, beta waktu belajar firman ini beta terkagum-kagum dengan Tuhan. Beta berpikir ayat ini beta sering baca. Dan beta berpikir begini, ini cuman ayat ini ya Yesus membuat ya dia lihat. Jadi beta berpikir lihat biasa begitu. Oh, jadi dia cuma lihat orang datang kasih masuk. Padahal ternyata bukan. Yesus melihat dalam posisi memahami, memposisikan diri seperti apa yang Bapak Ibu dan beta rasa. Jadi ingat gini Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu memberi, Bapak Ibu tabur, benih yang Bapak Ibu sudah tabur, itu dalam pengamatan Tuhan. Amin. Amin. Dan Tuhan tidak pernah begini Bapak Ibu. Alkitab bilang Allah itu tidak pernah berutang. Sekali dia berjanji, dia tolong Bapak Ibu, dia jawab Bapak Ibu punya doa, dia pasti lakukan itu. Amin. Makanya dia bilang buat semua murid-murid, yang kasih paling banyak perempuan janda miskin ini. Karena dia berisi ada cadangan di rumah lain. Dia kasih mati. Tapi dia kasih karena iman yang sungguh kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang katong jujur beta yang bicara sampai hari ini beta masih belajar Bapak Ibu. Kadang-kadang itu pikiran-pikiran liar tuh dia serang. Memberi, tapi kadang-kadang berpikir, aduh ini akan seperti apa. Jujur Bapak Ibu, beta percaya katong sampai di titik mamon ini memang katong belajar banyak. Karena memang untuk mamon tidak segampang yang katong pikir. Kalau hal lain memang kayaknya gampang.
Tapi Tuhan ajar Bapak Ibu dan beta betul. Sampai di titik ini, kalau Bapak Ibu yang sudah punya kebiasaan memberi, Bapak Ibu orang hebat. Bapak Ibu lulus. Makanya jangan salah, orang tipe-tipe yang suka lulus dalam proses ini, orang-orang itu orang-orang yang siap diberkati dengan luar biasa. Gitu, amin. Jadi beta percaya gini Bapak Ibu, iman itu yang memotori orang, iman itu yang mendrive orang untuk memberi. Orang memberi dalam posisi kurang itu karena iman Bapak Ibu saja. Betul ke Seng? Bapak Ibu tak kasih, Bapak Ibu percaya begini, kasih saja. Saya mungkin besok mati lapar. Kada orang kasih orang mati lapar. Tidak pernah Bapak Ibu. Seumur-umur orang yang suka memberi, beta lihat dia pun hidup yang pernah susah. Makanya beta bilang orang yang hidupnya suka murah hati dengan orang, di mana-mana saja dia beroleh kemurahan. Karena itu Tuhan mengamati dari surga. Tuhan lihat, Tuhan tahu dia punya rasa, dia ada kurang nih. Tapi dia bisa berani ambil langkah itu. Karena apa? Dia beriman. Amin. Orang yang memberi itu dia punya kadar iman tuh luar biasa. Dia yang pernah takut hari esok. Karena dia tahu begini, hari esok itu Tuhan itu pasti jaminkan dia. Jamin dia. Amin, amin, amin. Jadi janda ini memberi karena iman, Bapak Ibu. Tuhan lagi mengajarkan dia untuk belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Kira-kira dia kasih 2 peser lah dia mati. Lah dia mau taruh harapan per siapa lagi? Karena dia tahu waktu dikasih itu dia taruh harapan per Tuhan. Dia tahu besok dia punya hari esok Tuhan pelihara. Dia tahu Tuhan pasti kasih makan dia. Dia tahu Tuhan pasti jamin dia. Makanya yang segan-segan uang 2 peser itu dia kasih semua per Tuhan. Amin. Nah ini prinsip yang kita belajar. Jadi Bapak Ibu lihat 3 hal yang kita belajar dari persembahan yang menggerakkan hati Tuhan hari ini begini. Mari kita belajar bahwa Tuhan itu tidak pernah melihat persembahan itu dari nilai, dari jumlah. Bapak Ibu kasih 100.000, Bapak Ibu kasih 1.000 bisa dibenarkan. Kalau Bapak Ibu sikap hati kasih betul. Amin. Kalau Bapak Ibu kasih dengan hati yang benar itu dibenarkan. Karena Tuhan yang pernah menghitung itu. Lalu Tuhan punya cara menilai orang memberi juga itu berbeda dengan manusia punya penilaian. Manusia selalu menilai kalau orang kasih banyak itu berarti dia kasih yang paling banyak. Kata saya orang kasih dia motivasi apa? Ada banyak orang yang kasih tapi maunya supaya dipuji. Betul ke Seng? Apalagi kalau kasih sumbang lalu nama dibaca dari keluarga ini, keluarga itu, keluarga ini, keluarga itu. Bapak Ibu perbiasakan kalau memberi di gereja tuh bilang sa nonem. Jangan suka baca dari keluarga ini 100 juta. Bapak Ibu sudah upah sudah itu. Saya nggak ada. Sekalipun Bapak Ibu bilang begini, makanya beta satu orang yang begini Bapak Ibu mohon maaf. Mungkin orang berpikir beta kurang tahu berterima kasih dengan orang punya pemberian, bukan. Karena beta menganut paham ini. Kalau macam contoh beta dikasih orang, lalu beta kasih naik di status, terima kasih Usi, beta sudah pak ini Usi. Maksudnya ada kan yang begitu. Terima kasih Usi ini yang baik hati dan ini tidak sombong. Karena beta sudah dikasih ini, lalu foto lah kas nayaka. Betul tuh ada postingan-postingan begitu kan? Terima kasih Usi, sukasi begini sudah memberi. Kalau mau minta terima kasih ya minta terima kasih, japri saja toh. Kenapa harus ketemu langsung kasih naik di status? Sorry, beta sing terlalu nyaman dengan hal-hal begitu. Jadi kadang-kadang kalau macam orang suka memberi, ya palingan japri saja terima kasih banyak-banyak Tuhan Yesus berkati. Tapi kalau sampai mau kasih di postingan tuh terlalu lebay lah. Begitu, supaya orang semua tahu bahwa ketua lagi memberkati orang ini, begitu. Gitu. Jadi jangan Bapak Ibu jangan Bapak Ibu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang suka dipuji, yang suka di apa namanya, supaya ingat memberi itu tergantung motivasi saja. Amin. Kalau motivasi supaya makan puji, supaya orang puji, supaya orang bilang, ih dia paling baik, dia paling baik. Bapak Ibu tidak apa-apa. Gitu ya? Makanya firman Tuhan itu luar biasa. Alkitab ajar Bapak Ibu kalau kasih di tangan kanan, tangan kanan sih yang boleh tahu. Amin. Kadang-kadang katong nih begini, kalau katong suka kasih, betul firman bilang tangan kiri kasih, tangan kanan sih yang boleh tahu. Tapi pas hati susaki, mulai bangkit. Biar kutuk, biar perakang manusia yang tahu diri. Nanti kalau susah
Katong tolong dia. Sekarang dia susah nang, dia lupa diri. Memang kacang lupa kuli nih dasar. Begitu. Bapak Ibu, jangan jangan. Saya boleh begitu. Katong yang hidup dalam tahu kebenaran, katong tolong orang tuh tolong saja. Men, jangan suka maki-maki orang di Facebook gara-gara katong orang pinjam katong pun uang kah apa, lalu Bapak Ibu kasih status maki-maki orang. Bertobat. Ingat, hidup ini tidak selamanya Bapak Ibu dan Beta ada di musim ini saja. Hari ini Bapak Ibu lagi dalam keadaan terpuruk. Lalu Bapak Ibu Bapak Ibu dalam keadaan di atas. Lalu Bapak Ibu maki-maki orang, Bapak Ibu kasihnya status, Bapak Ibu hina orang. Hati-hati. Alkitab bilang apa? Takaran yang dipakai itu akan diukur untuk kamu yang suka menghakimi orang. Jadi hati-hati. Ingat prinsip hidup ini sampai mati. Besok-besok kalau Tuhan sudah berkati katong, lalu katong ada bantu orang, jangan suka babengkeakan. Gitu ya. Saya sih tinggal Bapak Ibu. Tuhan tidak, ingat prinsip ini. Tadi Beta bilang di awal, Tuhan selalu mengamati persembahan. Hari ini Tuhan lihat Bapak Ibu kasih dia yang tulus, tapi kalau dia tipu-tipu Bapak Ibu, Tuhan Allah lihat di surga. Tuhan menilai, Tuhan mengamati, Tuhan memposisikan. Kalau Bapak Ibu kasih dan tulus, lalu Bapak Ibu orang yang tulus yang Bapak Ibu, rasa sakit yang Bapak Ibu alami, dia rasa. Tadi Alkitab di ayat itu belum begitu ya? Dia melihat, dia merasakan apa yang sedang katong rasa. Jadi hati-hati. Makanya Beta mau untuk Bapak Ibu semua begini, mari belajarlah. Ketika katong menabur dengan ketulusan. Amen. Lalu jangan lupa iman yang menggerakkan Bapak Ibu untuk belajar memberi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati katong semua dengan firman ini. Biarlah firman ini jadi berkat buat Bapak Ibu semua. Beta selesai, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Amin buat firman Tuhan.